Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 3? Semoga sehat selalu. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Hari ini kita bertemu lagi dalam pendidikan agama Islam. Kali ini kita belajar bab 11, yaitu zikir dan doa setelah sholat. Subtema 1 yaitu makna zikir dan sholat. Makna zikir dan doa setelah sholat. Tujuan pelajaran: 1. Membiasakan berzikir setelah sholat. 2. Membiasakan berdoa setelah sholat. 3. Menyebutkan arti zikir dengan benar. 4. Menyebutkan arti doa dengan benar. Makna zikir dan doa setelah sholat. Arti zikir dan doa setelah sholat. Allah memerintahkan kita agar memperbanyak berzikir dan berdoa. Berzikir dan berdoa baik ketika berdiri, duduk, maupun dalam keadaan berbaring, dimanapun kita berada. Berzikir dan berdoa kepada Allah SWT dapat membentengi diri kita dari godaan setan. Selain itu juga dapat membentengi kita dari berbagai kejahatan yang selalu mengancam dimanapun dan kapanpun berada. 1. Arti zikir. Zikir artinya mengingat Allah SWT. 1. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh dalam layar: bacaan subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 33 ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Adkurullaha dzikran katsira. Saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah SWT dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dengan berzikir kepada Allah SWT, hati kita menjadi tentram. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd 13 ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bagaimana cara berzikir dengan benar? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf
ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil-'udwi al-asali wa la takum minal ghafilin. Sadaqallahul azim. Artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dan hatimu, dan merendahkan diri dengan rasa takut, dan tidak mengeraskan suara di waktu itu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Arti doa artinya memohon sesuatu. Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah SWT. Ada beberapa adab atau cara berdoa kepada Tuhan, yaitu A. Dengan rendah hati dan suara yang lemah lembut, khusyuk atau sungguh-sungguh. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf 7 ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbukum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lemah lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. B. Yakin bahwa Allah mengabulkan atau menerima doa hambanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. C. Dengan menyebut Asmaul Husna. D. Memulai dengan membaca basmalah, sholawat Nabi, dan hamdalah. E. Mengakhiri doa dengan membaca hamdalah. Bagi orang yang beriman yang ingin mendapatkan keberhasilan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka harus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulan anak-anak. 1. Zikir artinya mengingat. 2. Doa artinya memohon. 3. Agar selamat di dunia dan akhirat, maka banyaklah mengingat dan memohon kepadanya. 4. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. 5. Selain berdoa, kita harus berusaha dengan tekun. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran agama hari ini. Semoga kalian memahami, mengerti, dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengakhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Bu Ana. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.